dasar maupun nelayan tangkap laut dalam, kemudian pihak-pihak dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dihadirkan semua. Lalu kita berdiskusi bagaimana menemu satu formula, bagaimana kita punya mimpi bersama tentang pengolahan perikanan di Wakatobi ini. Kemudian itulah yang kita jadikan sebagai konsep dasar pengolahan perikanan Kabupaten Wakatobi dan dirujuk, tetapi juga sudah diamini oleh semua stakeholder, oleh semua level pemerintahan, oleh seluruh pemegang otoritas. Kalau kita sudah merumuskan itu, maka kita mengerti apa yang harus diurus, apa yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selaki Wakatobi. Kembali lagi bersama saya Samsu Adibahu di channel Selaki Wakatobi. Kali ini kita mengambil podcast di Pulau Sawa, pulau tak berpenghuni. Kita akan membahas sedikit mengenai perikanan Kabupaten Wakatobi. Tim Selaki Wakatobi mencermati bahwa geliat pembangunan perikanan di Kabupaten Wakatobi hampir tak terdengar, tenggelam oleh derum pembangunan pariwisata. Saat ini kita sudah bersama narasumber Muhammad Ali. Bagaimana melihat geliat pembangunan perikanan di Wakatobi? Baik, kalau kita bicara tentang geliat pembangunan di bidang perikanan Kabupaten Wakatobi, sesungguhnya dari surga nyata bawah laut di pusat segitiga Karang Dunia tahap 1 itu telah meletakkan perikanan kelautan sebagai satu leading sektor, selalu bersamaan dengan pariwisata. Jadi kalau kita cerita historikalnya, maka surga nyata bawah laut 1, surga nyata bawah laut 2, Wakatobi bersinar, dan sekarang Wakatobi Sentosa, semuanya meletakkan leading sektornya itu atau sektor unggulan adalah sektor pariwisata dan perikanan kelautan. Kalau tadi disebutkan bahwa seolah deru pembangunan di bidang perikanan itu sayup-sayup kedengaran karena tenggelam oleh deru pembangunan di bidang kepariwisataan. Ini harusnya tidak terjadi karena pariwisata ini bagi Wakatobi adalah sebuah mata pencarian terbarukan, sebuah pendekatan terbarukan, dan sebuah pengetahuan dan skill terbarukan, maka harus diantar secara bersama-sama dengan sektor perikanan kelautan yang merupakan basically passion dari masyarakatnya dari dulu. Tapi pariwisata kemudian memodif dirinya, ada namanya Riparnas, Rencana Induk Pariwisata Nasional. Kemudian ada Rencana Induk Pariwisata Daerah, ada Riparda. Kemudian ada lagi sudah masuk Jakarta mengintervensi dengan ada KSPN, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. Di dalamnya juga ada KSPD, Kawasan Pariwisata Daerah. Kemudian di kecamatan-kecamatan itu ada Pokdarvis sebagai supportingnya. Apa kabar dengan perikanan? Itu satu sektor dilihat, satu sisi dilihat. Tapi di sisi yang lain, perikanan kelautan kita itu yang kita belum jelas mana sih sebenarnya ruang garapannya kita. Kalau ketersediaan ikan di Wakatobi yang amat melimpah adalah ikan laut dalam atau ikan pelagis sebangsa tuna, cakalang, lajang, dan sejenisnya. Itu ikan itu hampir kita katakan teramat banyak potensinya karena Wakatobi itu merupakan jalur migrasi dari Laut Banda ke Laut Flores pada musim timur. Tapi pada musim barat juga adalah migrasi dari Laut Flores ke Laut Banda. Artinya ketersediaan ikan laut dalam dan pelagis itu amat sangat berlimpah. Tetapi peran negara atau pemeran pemerintah daerah untuk bagaimana barang ini bisa terkelola dengan baik itu belum nongol. Lalu kalau kita bicara tentang dukungan kebijakan
pemerintah daerah, misalnya dalam mensupporting, memberi bantuan kepada nelayan, hampir sebagian besar itu kenanya ke nelayan ikan dasar atau nelayan-nelayan subsisten yang orientasinya hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan pada pasar-pasar lokal yang di Wakatobi. Sedangkan untuk bicara tentang ikan laut dalam atau ikan pelagis, saya kira hampir kalau dilihat di Pulau Tomia, Pulau Kaledupa, ini atau juga di pulau-pulau lain, tapi mungkin juga belum ya. Masyarakat Wakatobi mengambil peran, misalnya dalam kapal pelingkar, kapal penampung. Rata-rata kita hanya menangkap 1-2 ekor cakalang, 1-2 ekor tuna, kemudian kita fillet, udah dijual ke teman-teman pembeli. Nah, ini yang harus menjadi ruang berpikirnya kemudian. Dia harus maju secara bersama-sama agar perikanan kelautan sebagai modal dasar kita, sebagai basically daripada kita punya life skill dan sebagainya, itu tetap juga dia berkembang. Kalau saya melihat ada arah di sana. Kemudian sampai saat ini kita belum mempunyai sebuah grand strategi atau grand design tentang pengembangan perikanan kelautan Wakatobi. Hendak dibawa kemana perikanan kelautan Wakatobi ini? Padahal dia selalu menjadi leading sektor. Sampai hari ini belum ada grand design tentang itu. Belum ada satu formula, sebuah perjalanan terstruktur, sebuah mimpi ideal, sebuah kerangka berpikir tidak mengunggungi laut, tapi menghadapi laut. Bagaimana mengolah itu menjadi sumber potensi, sumber manfaat, sumber ekonomi, dan hal-hal lain yang bisa mendukung tentang pembangunan di Wakatobi, wabil khusus bagaimana mengurangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja pada sektor perikanan itu. Justru di Wakatobi Sentosa ini saya melihat ada satu budidaya terbarukan yang saya mengatakan itu setuju-setuju saja kalau memang itu memberi warna, memperkaya warna, memperkaya khasana masyarakat kita untuk menemukan ruang mata pencarian alternatifnya, misalnya udang walame. Tapi saya juga mengatakan bahwa itu adalah ilmu baru dan sebagainya baru, sumbernya juga baru. Kita tidak seperti apa masyarakatnya kita ada di situ. Tapi kalau kita melihat potensi kita aja yang sedemikian hebat, kita tidak garu lalu tiba-tiba mikir yang terbarukan, itu kan sesuatu yang hampir saya tidak dapat mendefinisikan seperti apa. Tapi bahwa ruang ini sudah berjalan, kita berharap bahwa ke depan ini pemerintah daerah bisa melihatnya, bagaimana kemudian mendorong perikanan kelautan menjadi sebuah kajian kebijakan terbarukan. Oke. Kebijakan terbarukan, apa kebijakan pemerintah daerah di bidang perikanan? Itu dia. Kebijakan pemerintah daerah di bidang perikanan ini masih dia diaspor. Kalau saya misalnya berangan-angan, suatu saat mestinya ada sebuah struktur berpikir yang terukur bahwa bantuan dari pemerintah daerah kepada nelayan dibagi dua. Satu, bantuan kepada nelayan dengan orientasi komersil. Objek yang akan dikelola adalah ikan laut dalam, cakalang, tuna, pelai, lajang, dan lain sebagainya, yang ikan teri dan sebagainya. Kalau ke usaha itu tentu memerlukan modal yang lebih besar. Tapi kalau kita memberi modal agar semua orang dapat, ya sudah, pasti tujuannya ke nelayan laut dalam, nelayan ikan dasar. Karena bantuan pancing, bantuan jaring, bantuan alat mata kail, bantuan ini pasti larinya ke sana. Apakah itu harus dihentikan? Tidak juga. Tetap dia harus berjalan. Karena kita sudah mengatakan bahwa Wakatobi ini adalah 97% laut, maka hampir seluruh masyarakatnya itu adalah nelayan. Karena laut bagi masyarakat Wakatobi adalah dapur yang terpisahkan. Dan demikian, maka yang harus dilakukan adalah klasifikasinya. Kalau bantu nelayan subsisten, ini seperti apa alat ukurnya?
kalau kita membantu nelayan dengan orientasi komersil, itu seperti apa alat ukurnya. Dan ini harus dibuat secara terstruktur. Kalau ini dilakukan, maka kita bisa melihat bagaimana masyarakat Wakatobi, Pemda Wakatobi bisa mengambil bagian dari potensi yang hebat itu. Dan tersedianya ikan-ikan laut dalam, ikan-ikan pelagis itu sebagai sumber mata pencaharian karena dia ada di jalur terestrial dari Laut Banda ke Laut Flores, jalur penyeberangannya. Saya kira di ruang kebijakan saya belum melihat itu secara detail dianggap pemerintah daerah, karena sampai hari ini belum ada grand design tentang pengembangan perikanan Kabupaten Wakatobi, sehingga kita masih mukul kebijakannya masih diaspor, mukul sana dikit, nggak, belum terstruktur. Dan juga kita belum membangun konsensus, Wakatobi belum membangun konsensus antara decision makernya, antara nelayannya, antara pengusahanya, korporasinya. Belum ada sebuah kesepahaman tentang itu untuk menjadikan Wakatobi sebagai sebuah kawasan pengembangan perikanan yang berbasis ikan laut dalam. Ya, saya mau sedikit, karena perikanan di Kabupaten Wakatobi, khususnya ikan pelagis kecil, itu banyak diolah oleh orang yang dari luar daerah Kabupaten Wakatobi. Dan ini mungkin sesuatu hal yang harus segera dituntaskan. Jangan sampai kita anak Wakatobi sendiri, setelah misalnya kita beralih ke mata pencarian menangkap tuna kelas kecil, itu sudah habis karena sudah dimanfaatkan oleh, lagi-lagi bagaimana sistem perizinan tentang kapal andong yang datang dari luar daerah, satu masalahnya ada di situ, tapi saya tidak mengatakan itu masalah. Saya lebih mengatakan itu challenge. Satu tantangannya ada di situ, karena memang urusan tentang pengurusan laut ini dari perubahan dari Undang-Undang 32 ke Undang-Undang 23 itu kemudian menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ibarat kata, kalau Kabupaten Wakatobi itu, Pemda Wakatobi itu hanya urus ikan garam atau urus teknologi pasca panen. Ada ikan ditangkap oleh nelayan-nelayan yang memasuki teritorialnya provinsi, kemudian dikasihkan ke Pemda Wakatobi, masyarakat dari Pemda Wakatobi, ya Pemda Wakatobi bikin ikan garamnya. Karena begitu dia basah lautnya, itu udah wilayahnya provinsi. Nah, tetapi tidak berarti kemudian Pemda Wakatobi tidak punya ruang. Dia tidak tetap punya ruang untuk bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana mengatur, bagaimana meregulasi. Karena kalau saya di Wakatobi ini hampir ikan kapal penampung, pelingkar, dan sebagainya, nggak ada orang Wakatobi punya. Semua dari luar. Karena ujinya memang di provinsi, Tapi apakah kemudian kita bisa melihat itu mereka menari-nari di sana? Sekarang pertanyaan dasarnya adalah seperti kasus kemarin itu, pemboman dan pembiusan ini banyak juga dilakukan oleh dari luar. Lalu siapa yang menjaganya? Jangan sampai kau kasih izin, tapi kau tidak sertai dengan pengawasan. Bukankah itu sebenarnya sama saja dengan kau merusakkan secara tidak langsung? Boleh di kewenanganmu, tetapi sumber daya yang ada di sini itu adalah tumpuan hidup nelayan yang ada di Kabupaten Wakatobi. Ini juga yang harus menjadi challenge bagi kita ke depan. Bagaimana bisa menggolkan kebijakan di provinsi dengan memberikan saripati persoalan-persoalan nelayan kita hari ini. Sehingga kebijakan pengembangan perikanan kemudian menjadi rancu. Kalau tidak didudukan dalam satu meja besar, misalnya Des Perikanan Wakatobi, seperti apa dirumuskan, karena mungkin dari kewenangan itu pemerintah provinsi, taman nasional, tapi dari segi manfaat dan yang mengakses itu adalah masyarakat Kabupaten Wakatobi sendiri. Untuk pertanyaan penutup, sebelum saya lanjut, mari bersama-sama mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Pertanyaan lanjutan,
Apa tanggapan Bapak terhadap kebijakan pembangunan perikanan Wakatobi? Kalau tanggapan saya ini adalah sesegera mungkin terbangun konsensus. Bila perlu kita ada semacam musrembang khusus bidang perikanan. Hadirkan para pelaku perikanan, nelayannya, baik nelayan budidaya, nelayan tangkap laut dasar maupun nelayan tangkap laut dalam, kemudian pihak-pihak dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dihadirkan semua. Lalu kita berdiskusi bagaimana menemu satu formula, bagaimana kita punya mimpi bersama tentang pengolahan perikanan di Wakatobi ini. Kemudian itulah yang kita jadikan sebagai konsep dasar pengolahan perikanan Kabupaten Wakatobi dan dirujuk, tetapi juga sudah diamini oleh semua stakeholder, oleh semua level pemerintahan, oleh seluruh pemegang otoritas. Kalau kita sudah merumuskan itu, maka kita mengerti apa yang harus diurus, apa yang harus dikelola, apa yang harus diawasi, siapa melakukan apa, dan mimpi ke depannya kita tentang perikanan kita itu seperti apa, sehingga bisa berkibar bunyinya, berkibar benderanya, terdengar dentuman bunyinya, bahwa perikanan Kelautan Wakatobi melaju dengan sasaran tertentu yang telah diukur secara detail. Pariwisata juga bergerak seperti itu. Bayangkan ada 2 leading sektor yang bergerak menuju titik sasaran sebagaimana tujuan ditetapkan bersama, maka saya percaya pasti itu akan berdampak bagi penciptaan lapangan kerja. Karena bicara soal kewenangan ini, kewenangan Jakarta, kewenangan Taman Nasional, kewenangan provinsi sebenarnya dibutuhkan bagi kita semua untuk bisa membangun manajemen kolaborasi. Toh ujungnya juga adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat Wakatobi yang merupakan masyarakat Sulawesi Tenggara sekaligus juga adalah masyarakat Indonesia. Baik pusat, provinsi, Taman Nasional, Wakatobi, pasti tujuannya satu, bagaimana rakyatnya sejahtera, lingkungannya terjaga, sehingga sejahtera dan pengolahannya terus berkelanjutan. Itu saya kira tujuan bersama. Maka kita harus membuka ruang sebesar-besarnya untuk bagaimana terjadi kolaboratif manajemen tentang ini. Memang saya mengatakan tidak mudah, tetapi tidak mudah itulah challenge-nya. Ini kita udah darat 3%, kalau juga diurus tidak serius, udah lautnya besar dan cuma sedikit, kemudian lautnya juga diurus setengah-setengah, terus lu mau ngapain? Apa kabar Wakatobi? Kalau kemudian kau pasrah di nasib kita kan itu urusannya provinsi. Apa kabar Bung? Anda adalah kabupaten yang 97% laut. Lu harus 2 kali lebih cerdas. Kamu harus 2 kali lebih kreatif. Gimana menemu celah regulasi? Bagaimana numpang dalam regulasi oleh level pemerintahan? Bagaimana bisa mengkonsolidasi, mengkombannya menjadi satu regulasi yang bisa dianut dan dirujuk oleh para pihak yang berkompeten dengan pengembangan perikanan di Wakatobi. Hanya itu yang bisa dilakukan. Bung Ali, selain kita akan mengurus pelagis, potensi perikanan Kabupaten Wakatobi ini ada juga pada titik ke laguna-laguna kita, dan ini belum digali. Dan menurut Bung Ali, bagaimana tanggapan Anda tentang budidaya yang ada di Kabupaten Wakatobi? Apakah sudah maju atau belum? Kalau saya melihat budidaya maju sekarang ini yang paling maju adalah budidaya rumput laut. Di Lia hampir sebagian besar mengolah rumput laut. Di Kaledupa Selatan rumput laut sudah masuk di Kaledupa Induk. Kita juga di Tomia sebagian di sana ada. Budidaya teripang sudah tidak ada. Padahal itu adalah biota endemik kita itu. Bahkan kalau mengatakan Wakatobi ini kan kenapa dijadikan Taman Nasional, karena dia menjadi perwakilan dari ekosistem ekologi perairan Laut Banda dan Flores. Artinya yang di Laut Banda maupun di Laut Flores ada semua di sini, dan ini habitatnya cocok. Misalnya seperti budidaya teripang, budidaya lobster, budidaya kerapu, dan budidaya banyak yang bisa dilakukan. Dan karena ini pariwisata maka harus didorong ke sana. Saya mengerti bahwa
tipologi masyarakat Wakatobi, sosio karakter mereka itu bukan seorang yang menunggu. Dia tidak memiliki tipe waiters, tapi dia lebih tipenya itu fighters, memburu. Kelihatannya sosiokulturnya itu nggak, ini udah kecil, kapan dia besarnya, kapan dia berpikir, ladu lama menunggu dari kecil, kapan ini bisa makan. Lebih bisa ambil panah, sampai turun panah sudah naik parende. Takut daripada saya tunggu ini besar, sambil saja umpan kalau masa pergi mancing pulang udah makan. Karena dimanjakan oleh alamnya, yang potensinya banyak ini. Tapi potensi yang banyak ini kemudian, atas kemanjaannya juga, kemudian bukan dia yang ngambil, justru orang dari luar. Dan kalau kita mendorongnya ke budidaya, maka budaya itu harus diberikan mereka budidaya yang mudah, praktis, dan juga memiliki sebuah analisis rasio yang menguntungkan secara ekonomi bagi mereka. Itu penting dilakukan. Sekarang juga di Pemda Wakatobi sudah ada ditambah satu, budaya udang waname. Entah itu datang dari mana itu makhluk, tapi selama dia memang berdampak dan masyarakat bisa melakukannya mudah, itu terkait juga dengan pengetahuan dasar mereka, budaya mereka, ya mau ngomong saja, silakan aja, itu juga memperkaya keanekaragaman penangkapannya kita, budidayanya kita. Tapi lepas dari situ masih banyak budidaya dimanfaatkan lagun yang di Wakatobi yang banyak ini, yang dia punya bibit itu diambil dari dalam laut Wakatobi, dari dalam Wakatobi, kemudian penyelesaian adaptasinya, habitatnya sama. Pasti lebih menguntungkan, apalagi pemerintah daerah hadir untuk mensupport semua hal dimaksud. Ini hanya dibutuhkan keseriusan, kesungguhan, kejelian merumuskan perencanaan buat mereka, mampu membangun konsensus di masyarakatnya kita. Saya kira tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Dan itu kita akan menuju sebuah pengolahan perikanan yang terpadu dan pasti sukses. Tapi saya yakin, kegelisahan teman-teman di Selaki tentang itu sebuah pertanda bahwa alam semesta mulai membuka cakrawala berpikir yang diturunkan melalui kalian. Lu terus mendorongnya sehingga suatu saat potensi bawah laut kita yang dijatuhkan Allah Subhanahu wa taala ke bawah laut Wakatobi ini bisa kita kelola menjadi kemaslahatan, kemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat Wakatobi, Sulawesi Tenggara dan Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Demikian sahabat Selaki Wakatobi. Sampai jumpa di podcast Selaki Wakatobi selanjutnya, tentu dengan narasumber yang berbeda. Selaki Wakatobi, tontonan orang-orang cerdas. Salam Selaki.